Sabang to Merauke. Merauke FM, suara kreativitas. Suara kreativitas. Hey! Ada info tergerus tahun ini loh. Infonya adalah aku ini anak yang multi talenta loh. Bisa nyanyi, puisi, bisa kasih tausiah juga sih. Jago bahasa Inggris, punya komunitas kece, dan masih banyak lagi. Kreatif kan? Oh, kirain apaan? Kalau itu mah jangan dipamerin ke aku. Sana, unjuk kebolehan kamu di Pro 2. Emang bisa? Bisa dong, di ajang Numpang Nampang. Numpang Nampang, tempat nampang generasi kreatif. Setiap Senin hingga Sabtu jam 4 hingga 5 sore hanya di Pro 2 FM Palembang. Suara kreativitas. Hai, Sahabat Kreatif kembali lagi. Udah jam 4 sore. Nemenin kamu sore hari ini Sahabat Kreatif. Seperti biasanya kita ada program siaran Numpang Nampang dong. Dan untuk hari Jumat sore ini bareng sama Selvian Sahabat Kreatif, aku bakal nemenin kamu di sesi Numpang Nampang buat ngobrol bareng sama narasumber yang keren-keren banget nih Sahabat Kreatif. Karena mereka bukan cuma dari satu kampus, tapi beberapa kampus kece di kota Palembang yang punya satu event yang keren banget, nget. Makanya kita bakal dengerin sekeren apa sih, cie. Kegiatan yang bakal mereka lakuin Sahabat Kreatif yang berjudul di sini adalah Bulan Bakti X Bulan Aksi Sumsel 2022. Nah, untuk itu Sahabat Kreatif, tunggu dulu, mukaku udah nongol belum sih? Kamu bisa pantengin kita juga ya pastinya melalui streaming YouTube di RRI Palembang. Terus kamu bisa selain dengerin melalui frekuensi 91,6, kamu juga bisa melalui aplikasi mobile RRI Playgo yang bisa kamu unduh di Play Store atau juga di App Store. Dan kalau ada yang pengen ditanyain sama narasumber aku, belum juga ngobrol, udah mau tanya-tanya aja. Tapi boleh lah, nanti bisa WhatsApp aja ya di 085725 Nah, udah hadir nih di studio Pro 2. Ada temen-temen yang pakai bajunya kok warnanya beda-beda gitu ya. Karena ternyata mereka juga berasal sepertinya dari kampus yang berbeda, tapi punya satu kegiatan yang sama. Kita langsung aja kenalan kali ya sore hari ini. Halo, selamat sore semuanya. Halo Pak. Yang baju hijau kayaknya kurang kelihatan deh. Oh, iya. Oke deh kalau gitu. Nah, ini ada siapa aja yang udah hadir sore hari ini nih? Oke Kak, halo Kak. Perkenalkan, nama aku Putri Aprilia Kusmawidianti, bisa dipanggil Putri atau Uti. Aku dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang. Putri ya? Iya Kak, dan aku selaku panitia Bulan Bakti X Bulan Aksi tahun 2022. Putri ini masuk dalam panitia di Bulan Bakti Bulan Aksi. Oke, dari Universitas Muhammadiyah. Terus sebelah kanan atau kiri lagi nih? Kiri dulu aja deh Kak. Yang kanan terlalu cantik untuk mulai duluan. Oke. Jadi kenalin Kak, nama aku Diendira Oktasilampari Putri, panggilannya Tata, dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan salah satu panitia dari Bulan Bakti X Bulan Aksi 2020. Oke, yang katanya tadi paling cantik tuh. Habis aja sih Kak. Jadi kenalin, aku Kalisa Kiwa Pratisara, biasa dipanggil Kiva, dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya selaku panitia Bulan Bakti X Bulan Aksi 2022. Oke, tapi kalau posisi kalian di panitia ini sebagai apa aja nih? Oke, dimulai dari Putri dulu ya Kak. Kalau Putri di sini sebagai anggota Humas, divisi Humas Kak. Oke, divisi humas. Kalau Tata dari anggota Perkap. Oke. Kalau Kiva sendiri dari Wakoor divisi acara Kak. Oke. Nah, jadi mereka ini sahabat kreatif, kenapa bisa dari kampus yang berbeda tapi punya satu kegiatan yang sama? Kita tanyakan dulu ya. Ini kan bakal ada kegiatan yang kalian namakan Bulan Bakti X Bulan Aksi Sumsel 2022 atau disingkat BBXBA. Ya bener. Jangan manggut-manggut. Sahabat kreatif gak bisa denger kalau di rumah. Iya bener nih Kak. Oke. Ini kegiatan apa sih sampai bisa ada teman-teman dari kampus yang berbeda tapi gabung gitu di satu kegiatan? Oke,
Jadi Bulan Bakti itu merupakan program kerja nih Kak yang diinisiasikan oleh bidang Community Empowerment Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia atau ISMKI, yang dimana ISMKI ini menaungi seluruh universitas fakultas kedokteran yang ada di Indonesia. Salah satunya FKUMP dan FK Unsri. Nah, jadi di tahun ini FK Unsri dan FK UMP berkolaborasi untuk melaksanakan program kerja Bulan Bakti ini. Selain itu juga kita kolaborasi dengan Dinas Kastrat Unsri untuk melaksanakan program kerja Bulan Bakti. Nah, makanya namanya Bulan Bakti X Bulan Aksi. Nah, di tahun ini BBXBA akan membawakan tema mengenai stunting nih Kak, dengan judul besarnya Prolaktin, Prevent Stunting by Complementary Feeding. Oke. Nah, jadi ini adalah teman-teman dari Fakultas Kedokteran Unsri dan juga Muhammadiyah ya. Kok hanya 2 kampus sih? Karena itu sebenarnya yang ada organisasi ISMKI-nya itu Kak. Nah, Oh. Untuk di Sumatera Selatan sendiri itu ada Universitas Muhammadiyah dan juga Universitas Sriwijaya. Oke, aku nih anggap aja aku nih awam ya. Jadi ISMKI ini adalah Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia ya. Yang di dalamnya tuh ada Unsri sama UMP. Oke, udah paham ya Sobat Kreatif? Udah. Oke, ini kali keberapa diadakan? Apakah baru pertama kali? Ini baru pertama kali Kak. Oh, baru pertama kali ya untuk bulan aksi bulan Kalau bakti. Untuk Oh, prokernya udah jalan beberapa tahun, 2 tahun kalau nggak salah Kak. oke, 2 tahun. Berarti pandemi kemarin juga udah tahun kemarin juga udah mulai berarti ya. Udah ada, Kak. Tapi untuk kolaborasi dengan bulan aksinya baru di tahun ini. Oke. Tujuan diadakan kegiatan ini? Mungkin kalau dari teman yang kami bawakan sendiri kan tentang stunting kan Kak. Jadi kegiatan itu dilaksanakan tujuannya tuh pasti untuk meningkatin awareness atau kesiagaan masyarakat nih Kak, akan pentingnya gizi bagi tumbuh kembang si kecil nih. Nah, lebih jauh sih harapannya tuh kita bisa membantu buat nurunin angka stunting di Indonesia yang masih tinggi Kak, supaya anak-anak yang anak-anak di Indonesia dan khususnya di Palembang secara umum bisa tumbuh menjadi anak yang sehat, pintar, dan bisa membanggakan orang tua, bangsa, dan keluarga. Jadi ini kan judulnya stunting nih. Ini di seluruh Indonesia. Iya Kak. Seluruh ISMKI seluruh Indonesia ya. Iya, jadi tema besarnya stunting, terus nanti di setiap regio itu bisa menentukan sendiri judul yang tema besarnya itu mau digimanain gitu. Oke. Tapi utamanya tentang stunting. Jadi kalau kalian fokusnya ke prolaktin prevent stunting by complementary feeding ini. Oke deh, udah tahu dong Sobat Kreatif. Tapi sebenarnya masih banyak sih yang bakal kita bahas lagi ya tentang rangkaian kegiatan dari Bulan Bakti X Bulan Aksi Sumsel 2022 dari teman-teman Fakultas Kedokteran ini. Tapi aku penasaran deh, kalau masing-masing dari kalian ini udah pada masuk tahun keberapa nih di dunia kedokteran? Oke, dimulai dari Putri dulu ya Kak. Kalau Putri sendiri di sini Putri dari angkatan 2021 Kak, baru tahun kemarin. Baru nih. tahun kemarin, Ya, berarti jadi ini tahun kedua nih, baru semester kedua. iya baru semester 2 Kak. Kalau Tata juga baru semester 2 mau naik semester 3. Oke, sama juga. Sama juga Kak. Oke, Kiva. Oh, berarti rata-rata yang masuk dalam kepanitiaan ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran kah atau? Jadi sebenarnya kalau di Unsri sendiri itu dari BEM ya Kak. Kalau BEM itu artinya angkatan 20 sama 21 Kak. Itu dari Fakultas Kedokteran yang ikutan ya. Kalau dari UMP juga sama. Iya Kak, kalau dari Muhammadiyah Palembang juga sama. Ini merupakan program dari BEM Kak gitu. Jadi yang ikut serta itu angkatan 2020 dan 2021. Oke. Kalau ada yang pengen kamu tanyakan Sobat Kreatif untuk narasumber aku yang kece banget sore hari ini, silakan aja kamu bisa WhatsApp ke 0857 205 kali 916 atau enggak, kamu bisa taruh komen kamu di kolom live chat kita ya di RRI Palembang. Nanti bisa tanya-tanya, tapi jangan tanya-tanya tentang narasumber aku masing-masing ya. Jangan tanya-tanya tentang si Putri, Tata atau Kiva, tapi tanya tentang kegiatan yang mereka adain nih Sobat Kreatif. Nah, sekarang udah tahu ya tentang BBXBA ini, udah tahu Bulan Bakti, Bulan Aksi. Rangkaian kegiatannya itu apa aja? Jadi Kak, untuk kegiatan BBXBA ini tuh dibagi jadi 3 rangkaian. Yang pertama itu ada pre-eventnya, itu yang kita lakuin sekarang. Terus ada eventnya yaitu online dan offline. Terus juga nanti ada pasca eventnya. Nah, untuk pre-event yang itu sendiri dimulai dari tanggal 1 Juni kemarin sampai tanggal 24 Juni nanti.
Nah, kegiatan free event ini tuh dimulai dari pempublikasian di Instagram kita Kak, di @bbxba.sumsel. Mungkin bisa dicek-cek dulu ya. Oke. Dikepoin. Terus juga kita ada siaran-siaran ke radio, contohnya di RRI kan. Terus juga tujuan kami siaran ini tuh untuk edukasi ke masyarakat nih tentang stunting, terus juga pastinya promosi Kak tentang acara kita. Oke. Terus nanti di Instagram kita tuh bakal ada challenge. Terus itu tuh untuk menambah pengetahuan lah. Ini terus juga di pre-event ini kita ada lombanya tuh lomba membuat komik. Terus yang punya bakat di desain, menggambar bisa banget ikutin. Terus juga bisa dicek info-infonya itu di Instagram BBXBA. Terus untuk lomba komiknya itu sendiri temanya tentang pemenuhan nutrisi selama 1000 hari pertama kehidupan. Dibukanya untuk umum ya Kak. Terus juga ini tuh gratis, terus ada hadiahnya. Menarik banget ya sih. Terus untuk registrasinya sendiri itu dibuka dari tanggal 6 Juni sampai 14 Juni 2022. Terus juga di pre-event terakhir kita ada open donasi yang nanti hasilnya itu akan kita salurkan ke Panti Asuhan Anugrah. Oke, berarti sekarang di bulan Juni ini kita masih di tahapan pre-event ya? Iya benar banget. Oke, mulai dari promosi, terus juga waktu untuk kamu yang punya hobi dan bakat gambar. Nah, tuh tadi udah disampaikan sama Kiva kalau kamu bisa ikutan loh bikin gambar gitu, cerita tentang stunting ya. Iya, Tentang stunting. Nah, jadi seperti itu. Oh iya, mungkin boleh ditambahin ya Kak? Gak boleh. Harus bayar dulu. Jadi boleh ditambah ya boleh ya Kak. Jadi ada kegiatan yang event-event juga gitu. Kami ada 2 itu ya secara offline dan online. Nah buat yang event online itu sendiri Kak ada webinar dan talk show Kak. Nah serta demo empati yang akan dilaksanakan tanggal 25 Juni 2022 nih. Nah boleh banget nih dicatat tanggal 25 Juni 2022 nih bakal ada webinar talk show sama demo empati. Nah di mana webinar ini nih akan menjelaskan mengenai pentingnya nutrisi selama 1000 hari pertama kehidupan untuk pencegahan stunting yang akan dibawa oleh Dr. Liza Cairani, spesialis anak MKes. Nah kemudian gak cuma itu Kak, ada talk show dan demo cooking empati yang bakal dibawakan langsung oleh Empati Bayi Sehat, yaitu oleh Kak Dinda. Jadi cocok banget nih buat teman-teman semua dan harus wajib banget dibuat ikut dan daftar, terutama untuk ibu-ibu muda yang mami atau buat kita sendiri yang masih muda nih untuk persiapan dan buat ikut webinar ini. Nah kemudian buat tanggal 26-nya itu kita ada kegiatan offline Kak di Puskesmas sama Dr. Ardesi. Nah itu di Puskesmas Taman Bacaan. Nah kita akan melakukan penyuluhan juga mengenai cara memberi ASI yang benar dan juga pemeriksaan antropometri secara gratis cuma-cuma buat anak-anak yang anak-anak sampai dari bayi sampai 4 sampai 5 tahun. Oke, Gitu, jadi Kak. itu kalau masuk pada eventnya. Ya, kemudian ya. ada juga Kak kegiatan yang pasca event. Nah, itu di mana kita ke panti asuhan tadi yang dijelasin. Di mana kita akan menyalurkan hasil dari donasi tadi ke teman-teman panti asuhan Anugerah yang membutuhkan. Oke, jadi itu komplitnya dari bulan bakti, bulan aksi, sahabat kreatif. Ada pre-eventnya, ada eventnya yang pasca bisa yang dilakuin sesi online dan juga sesi offline. Mau ikut yang mana? Silakan. Oke deh kalau gitu. Kita bakal balik lagi ya untuk Numpang Sore hari ini masih ngebahas seputar kegiatan sama teman-teman dari Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia ya Sumatera Selatan nih. Yang punya gawe yaitu ada Bulan Bakti X Bulan Aksi 2022. Kalau ada yang mau ditanyain silakan aja di 085725 916 atau enggak boleh taruh komen kamu di kolom live chat kita melalui streaming di YouTube RRI Palembang. Hai, kamu mahasiswa dan tertarik dengan dunia broadcasting? Pengen punya pengalaman ikut on air di radio? Ini dia Broadcast Academy. Kami bakal challenge kamu untuk ikut di ajang keren ini. Di sini kamu bisa menambah pengetahuan kamu di dunia broadcasting dan ikut ngerasain gimana serunya siaran di Prodo FM Palembang. Syaratnya gampang banget. Kamu adalah mahasiswi yang dibuktikan dengan kartu mahasiswa atau KTP. Upload juga foto kamu pada link yang tersedia di bit
bit.ly/broadcastacademy-RRI Palembang. Buruan, jangan sampai ketinggalan karena pendaftaran ditutup sampai dengan akhir bulan Juni 2022. So, don't miss it. Hai netizen, kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah nggak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Spasita, katanya banjir salah pemerintah. Wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari... Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tahu nggak? What? Menyesal? Kenapa? Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi nggak rajin untuk membersihkan. Aku juga gitu sih. Aduh guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut karena banjir, harta benda jadi hanyut. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Tak mudah untuk bertahan, namun ku lakukan untuk membuktikan. Ku percaya sujudmu dan genggam tanganku tak mungkin menyatu. Namun egokah aku bila menginginkanmu dan meminta pada Tuhanku untuk jadikan kau milikku. Mungkinkah kau dan aku tercipta untuk melawan restu, hapus perbedaan itu? Ataukah kau dan aku hanya sebatas untuk bertemu, bukan untuk bersatu? Alasannya iman yang tak sama. Aku bila menginginkanmu dan meminta pada Tuhanku untuk jadikan kau milikku. Mungkinkah kau dan aku tercipta untuk melawan restu, hapus perbedaan itu?
say, hey, hey, now, baby. I like me better without me. All I know now, I like me better. All you have to do is Radio FM Palembang, suara kreativitas. Dan kita balik lagi Sobat Kreatif, masih di Numpang Nampang bareng sama teman-teman dari Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia atau ISMKI, yang mana mereka punya kegiatan yaitu Bulan Bakti X Bulan Aksi Sobat Kreatif. Dan ini bakal diadain full ya selama bulan Juni ya. Nah, selama bulan Juni ini Sahabat Kreatif kita bakal ngeliat aksi mereka. Kalau berarti ini pure murni semuanya dari teman-teman kepanitiaan yang ada ataupun juga teman-teman dari Fakultas Kedokteran ya. Iya benar. Oke, ada keterlibatan juga nggak sih dari fakultas lain? Nggak ada? Nggak ada Kak, Nggak karena ada. ini dari ISMKI tadi Kak, Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Oke, dan tadi kegiatan mereka Sahabat Kreatif buat kamu yang mungkin baru aja pantengin obrolan kita sore hari ini. Jadi mereka tuh bakal ngebawain tema atau judul besarnya itu seputar stunting. Nah, kegiatan-kegiatannya sendiri tuh ada pre-event, kemudian ada eventnya juga sampai dengan pasca eventnya ya Sahabat Kreatif. Nah, kalau untuk pre-eventnya sendiri, ini boleh dong kasih tahu dulu nih, soalnya tadi kayaknya belum detail deh. Untuk pre-eventnya itu sendiri, kan ada lomba bikin komik tuh. Oke, bikin komik, ini ada syarat-syarat tertentunya nggak? Jadi syarat-syaratnya tuh kalau khusus kayaknya sama aja kayak lomba-lomba yang lain ya kan. Mhm. Yang jelas kalau misalnya lomba komik itu tuh cuma harus sesuai sama tema kami nih. Temanya kan tentang pemenuhan nutrisi di 1000 hari pertama kehidupan. Nah, jadi harus menyesuaikan sama tema itu. Terus juga yang pasti nggak mengandung unsur-unsur yang sara, kekerasan gitu-gitu Kak. Pokoknya sesuai dengan kreativitas aja. Oke, ini secara digital atau digambar di... Jadi itu tuh dibebaskan Kak untuk pembuatan komiknya itu mau secara digital atau gambar tangan. Yang jelas pengumpulannya itu dalam format PNG Kak. Jadi nanti akan kami publikasikan di Instagram kami Kak. Oh, ya. Oke, jadi itu dia ya. Tapi kalau mungkin kalau informasi selengkapnya sih kalian bisa kepoin aja Instagramnya kali ya. Iya bener banget Kak, bisa dikepoin di Instagram @bbxba ada Sumsel. Nah, ini yang bikin aku penasaran. Kalau kamu kepoin Instagramnya di BBXBA, kenapakah gambarnya adalah sapi? Nah, yang disebut dengan maskotnya ya. Ini kan udah diperkenalkan nih maskotnya nih. Boleh dong bahas tentang maskotnya. Kenapa sih ada gambar sapi pakai songket sama tanjak? Ayo. Nah, kalau misalnya songket sama tanjaknya itu kan udah pasti dari Sumatera Selatan ya Kak. Ciri khas Sumsel ya. Ciri khas Sumsel. Terus kalau misalnya karakter sapinya itu tuh sebenarnya karena temanya kan tentang stunting nih Kak. Kalau misalnya sapi itu kan identik sama pemenuhan nutrisi. Jadi ada dagingnya, ada susu juga. Terus juga kalau misalnya kenapa sapinya tuh agak pendek kayak gitu Kak, kan temanya stunting. Jadi tubuhnya tuh agak kurang gemoy loh sapinya. Iya, dibuat segemoy mungkin Kak. Tapi bukan berarti stunting tuh nggak menyeramkan ya Kak, tetap menyeramkan. Iya, tetap menyeramkan, benar. Dan jangan dianggap sepele ya. Makanya ini diambil sebagai judul besar untuk BBXBA tahun ini ya, stunting. Terus juga kalau maskot kami tuh ada namanya Kak. Siapa namanya? Mang Cek Latin. Siapa? Mang Cek Latin Kak. Mang Cek. Iya, Mang Cek Latin. Langkah. biar Sumsel banget gitu loh Kak. Mang Cek Latin, tapi dia termasuk sapi yang doyan pempek gak sih? Mungkin iya. Iya, soalnya udah pakai tanjak sama songket kan. Udah Palembang banget Kak sapinya. Jadi dia kalau emoknya itu yang emang ciri khas Palembang banget kayaknya ya. Oke, jadi maskotnya itu adalah sapi Sahabat Kreatif yang emang kayaknya tuh identik sama kayak kita lihat sapi kita ingatnya susu gitu ya nggak sih? Dan susu juga merupakan salah satu penunjang gitu ya untuk menambah gizi khususnya buat anak-anak ya nggak sih. Nah, sekarang kita bahas dulu deh stunting ini sendiri ya, yang menjadi tema dari kegiatan Bulan Bakti Bulan Aksinya teman-teman Ikatan Fakultas Kedokteran ini. Mungkin
kalau yang udah pada paham nih, udah tahu, pasti tahu lah stunting tuh apa gitu kan. Mungkin atau mungkin pernah denger gitu, tapi kurang paham sebenarnya stunting tuh apa. Nah, mumpung ini kan kita masih dalam masa pre-event nih. Jadi sekalian deh menjelaskan kepada sahabat kreatif, emang apa tuh yang namanya stunting? Oke, jadi stunting itu sendiri Kak secara simpel bisa kita bilang sebagai masalah gizi atau masalah kurang gizi yang cukup lama yang penyebabnya itu kurang asupan gizi bagi si anak. Nah, stunting ini bisa dibilang bahaya buat si anak karena bisa menyebabkan si anak punya masalah gangguan pertumbuhan nih Kak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau lebih pendek dari usianya. Nah, selain gangguan pertumbuhan kognitif atau kecerdasan si anak juga dapat menghambat nih. Jadi membuat anak itu kesulitan dalam bidang akademis. Nah, berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia atau SSGBI sendiri, prevalensi stunting ini masih berada pada angka 24,4% atau 5,33 juta balita. Sehingga sebenarnya stunting ini masih menjadi permasalahan serius di Indonesia karena angka prevalensinya masih di atas 20% Kak, gitu. Terus kalau menurut kalian apa sih emangnya penyebab stunting itu? Jadi kalau misalnya penyebab stunting tuh ada banyak ya Kak sebenarnya penyebabnya. Bisa jadi tuh dari ekonomi keluarganya yang rendah. Terus juga dari beberapa penelitian itu tuh diungkapkan kalau misalnya kasus stunting itu tuh berasal dari keluarga yang berekonomi rendah karena tidak bisa memenuhi kebutuhan nutrisinya. Benar. Nah, terus juga lingkungannya yang kurang bersih Kak. Terus juga edukasi ke orang tuanya tuh mungkin masih awam, masih kurang tahu tentang stunting gitu Kak. Oke, jadi ini yang perlu kita edukasi ya, apalagi khususnya ke ya mungkin ya bahasa kerennya zaman sekarang tuh Mahmud gitu ya. Iya benar banget. Mama muda yang mungkin bukan cuma tahu TikTokan aja, tapi harus tahu harus paham stunting juga ya nggak sih. Nah itu dia, jadi supaya kita nggak awam lagi gitu ya sahabat kreatif sama yang namanya pembunuhan gizi kepada anak, biar kita jadi paham, oh ini stunting nih seperti ini. Nah biar kita bisa tahu oh ini stunting nih, oh ini enggak kok, ini sehat kok. Emang ada tanda sama gejala-gejalanya dari stunting itu? Oke, Tata izin jawab ya Kak. Jadi kita sebagai mungkin buat ibu-ibu muda juga, terus kita juga buat nambah edukasi, kita tuh harus lebih peka sama tanda dan gejala yang lebih kasat mata gitu Kak. Kayak apa tuh? Tinggi badan anak atau si kecil itu lebih pendek dari seusianya, terus berat badannya juga nggak berkurang, cenderung turun, dan nggak sama berat badan anak-anak yang seusianya tadi. Nah terus kemudian ada juga yang pertumbuhan tulangnya tertunda, kemudian perkembangan tubuh terhambat, dan kemudian anak itu lebih mudah terkena infeksi. Mungkin itu beberapa tanda dan gejala yang bisa kita ketahui. Oke, ini siapa aja mungkin bisa menilai atau melihat ya. Tapi bukan berarti nanti kamu pas buka media sosial terus mungkin mentang-mentang ngerasa udah tahu ini, oh ini gejala sama tanda stunting nih, langsung kayak ngomen anaknya entah selebgram. Jangan itu Kak. Ya nggak sih, langsung komen, oh ini stunting nih anaknya. Wah. Tapi cukup gimana kita ikut membantu ya, ngasih tahu, karena ini bukan cuma peran orang tua aja sih sahabat kreatif. Kalau kita emang tahu, kenapa kita nggak ngasih tahu ya kayak gitu. Dan ikut mencegah juga. Nah kita pasti ngomongin tentang pencegahan juga nih ya sama yang namanya stunting. Emang seperti apa sih pencegahan terhadap yang namanya stunting ini? Aduh kakak-kakak calon dokter semuanya. Oke Kak, jadi untuk pencegahannya nih terutama harus perhatian nih Kak untuk ibu hamil, ibu-ibu muda, bahkan kita nih Kak yang sebagai perempuan yang nantinya akan menjadi ibu, kita harus paham banget. Dan untuk cara pencegahan dari stunting itu sendiri yaitu pemenuhan kebutuhan zat gizi bagi ibu hamil, kemudian ASI eksklusif sampai umur 6 bulan, dan setelah umur 6 bulan diberi makanan pendamping ASI Kak atau MPASI yang cukup jumlah dan kualitasnya, kemudian memantau pertumbuhan balita di posyandu, serta meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Oke, itu dia untuk faktor pencegahannya, termasuk berarti emang ketika mulai dia masih di dalam kandungan sampai udah lahir, itu yang harus diperhatiin banget ya. Iya bener banget Kak. Nah ini juga kalau tadi dibilang sama Putri, salah satunya itu adalah memberikan makanan pendamping atau MPASI ya, MPASI. Ini kan juga ada dalam kegiatan event ya. Ada demo membuat MPASI ya? Demo memasak. Demo masak.
Terus nanti kalau udah masak yang nyobain siapa, Putri? Boleh Kak, boleh. Boleh ya, boleh ya. Oke, jadi aku nanya dulu deh. Untuk kegiatan talk show-nya Demo Cooking Empasi ini pesertanya boleh dari mana aja sih? Mungkin lebih diwajibkan, mungkin kayak wajibkan tuh buat ibu-ibu muda gitu ya Kak, biar mereka tuh lebih teredukasi juga. Terus sebenarnya boleh ikut semua ya. Dan Ya, ini boleh. secara langsung ya, nggak offline ya? Ya secara langsung Kak. Oh, langsung ya, bukan ini offline ya. Offline. Offline. Oke, berarti kalian udah punya satu-satu tempat dong. Udah ditentuin di mana bakal diadainnya? Iya Kak, kalau untuk acara offline itu bakal diadain di Panti Asuhan Taman Bacaan. Nanti juga bakal ada Di mana tuh? Puskesmas Taman Bacaan. Nah, itu juga nanti ada dokter yang mendampingi Kak. Di mana? Aku mau datang ah. Di daerah Pelaju Kak. kalau Oke, puskesmasnya. di daerah Pelaju. Oke deh, kalau gitu. Nah, ngomongin empati, sahabat kreatif. Nah, ini juga adalah salah satu bentuk pencegahan loh kalau misalnya nanti sahabat kreatif punya keponakan ya, punya adik, atau mungkin suatu saat kamu bakal jadi orang tua. Nggak ada salahnya kalau nambah pengetahuan dari sekarang nih ya, sahabat kreatif. Terus kalau ngomongin empati ya, aku tuh kemarin tuh baru aja nih buka media sosial, terus kayak ngeliat ada kayak ya namanya sekarang kan banyak konten nih di media sosial. Jadi ada konten kayaknya tuh mungkin dia masih ya bisa dibilang Mahmud lah ya. Cerita kalau anaknya tuh yang masih baru lahir ya sekitar belum umur 3 bulan diberi makan pisang gitu sama orang tuanya. Terus aku pernah juga baca lagi nih ada dokter ya, dia cerita pas lagi bertugas di UGD ada bayi datang udah ngap-ngapan ternyata dikasih makan sama neneknya. Nah, sebenarnya kalau menurut kalian ya, karena kalian kan juga pastinya jurusannya di situ ya, boleh nggak sih empati itu sebelum umur 6 bulan? Aduh, izin jawab ya Kak. Sebenarnya harus ditekankan nih kalau itu dikhawatirkan dapat mengganggu pencernaan bayi nih Kak. Jadi sebenarnya WHO dan Ikatan Dokter Anak Indonesia tuh udah merekomendasikan bahwa empati pertama tuh dilakukan saat bayi berusia 6 bulan atau setengah tahun. Jadi nggak boleh Kak kalau dari di bawah itu. Kemudian pemberian empati yang terlalu cepat itu, nah itu tadi Kak dikhawatirkan dapat mengganggu pencernaan tadi kan, karena pencernaan bayi itu kan belum sempurna. Nah jika dipaksakan nih si bayi untuk mengkonsumsi makanan padat, makanan-makanan kita, nah bayi itu bisa lebih sering mengalami diare Kak atau infeksi saluran pencernaan atas. Oke. Nah jadi perlu diingat juga kalau bayi yang sering sakit-sakitan itu kan Kak nanti resiko buat terkena stunting itu lebih tinggi Kak, karena energi yang sebenarnya diperlukan untuk pertumbuhan itu malah digunakan untuk proses penyembuhan dari sakit. Nah jadi buat makanan apa yang boleh direkomendasikan buat dimakan bayi di usia 6 bulan itu, jadi kalau di usia 6 bulan sendiri Kak, makanan empasi atau pendamping ASI-nya itu boleh dikasih dalam bentuk yang udah lunak atau udah lumat gitu Kak, dan rendah serat. Nah contohnya kayak pisang tadi Kak yang udah dilumatkan, kemudian sari jeruk, kemudian labu, pepaya, dan biskuit yang dilumatkan dengan susu. Nah kemudian pola pemberiannya itu sendiri dilakukannya secara bertahap Kak, sebanyak 2 sendok makan per waktu makan dan diberikannya 2 kali sehari. Nah jadi mengenalkan setiap jenis makanannya tuh 2-3 hari, baru dilanjutkan mengenalkan jenis makanan yang lain. Nah lanjut dikit ya Kak. Banyak juga nggak apa-apa kok, sampai jam 5 nggak apa-apa kok. Biar banyak ini nih edukasi. Jadi buat usia 7 bulan nanti baru nih Kak diperkenalan bubur tim saring. Iya. Nah dengan campuran sayuran dan protein hewani nabati. Jadi pola menunya tuh terdiri dari buah lumat, bubur susu, dan tim saring. Boleh dilanjutin mungkin sama teman aku. Nah, izin lanjutin ya Kak. Untuk usia 8 bulan itu tuh anaknya tuh udah boleh dikasih tim cincang. Terus juga ini tuh gunanya untuk membantu merangsang pertumbuhan gigi pada bayi Kak. Kalau walaupun dia belum ada giginya Kak, nah bayinya tuh bisa ngunyah pakai gusi sebenarnya. Terus juga untuk meningkatkan kandungan gizi makanannya itu bisa ditambahkan minyak Kak. Nah minyak ini tuh gunanya tuh untuk menambah kalori, terus juga meningkatkan penyerapan vitamin A sama zat gizi yang lain. Nah di usia 9 bulan ini bisa secara bertahap Kak dikenalin ke makanan-makanan yang lebih kental, terus juga bisa dikasih makanan selingan, makanan kita sehari-hari itu 1 kali sehari. Terus makanan selingannya itu bisa berupa bubur kacang hijau, puding, sama biskuit. Nah di usia 10 bulan ini Kak, makanannya tuh bisa ditingkatkan ke lebih mirip ke makanan kita sehari-hari Kak. Nah mulai dari tim lunak, terus nanti bisa mengonsumsi nasi di usia 12 bulan atau 1 tahun.
Oke. Wah, ini kayaknya kalian udah berbakat deh. Udah muda gitu ya, enggak untuk jadi babysitter. Udah bisa nih ya. Oke, jadi itu dia sahabat kreatif. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh teman-teman ini edukasi mengenai stunting itu sendiri yang emang sepertinya itu perlu banget ya untuk terus digalakkan, bukan cuma tugas dari pemerintah aja atau mungkin tenaga kesehatan. Nah, makanya teman-teman dari Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran di Sumatera Selatan ini mengadakan kegiatan Bulan Bakti Bulan Aksi khususnya dengan tema stunting ini tadi ya. Jadi gimana? Ada yang mau kamu tanyakan kah? Jangan kamu udah umur 17 tahun terus ngerasa kayaknya aku stunting deh, Kak. Stunting gara-gara gak diingetin Ayang buat makan gitu ya, kurang perhatian dari Ayang. Wah, itu sih bukan stunting namanya. Nah, jadi itu dia sekilas mengenai stunting, tentang gimana sih pencegahannya, terus apa itu stunting ya, tanda dan gejalanya, faktor-faktor resikonya, supaya kita juga bisa mengedukasi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi itu dia tadi. Kita balik lagi sekarang ke kegiatan Bulan Bakti X Bulan Aksi 2022 yang merupakan tahun kedua ya. Oke, ini adalah bulan tahun kedua yang dilaksanakan sahabat kreatif. Nah, terus tadi udah kalian sounding untuk pre-eventnya itu tanggal 1 sampai tanggal 24 ya. Tanggal 24 berarti ini masih bakal jalan-jalan keliling radio dong? Iya, masih bakal keliling-keliling buat edukasi masyarakat sih, Kak. Nah, edukasi masyarakatnya itu melalui radio saja kah atau ada yang kalian lakuin lagi nggak sih di luar daripada on air misalnya? Yang jelas sih di Instagram ada ya, Kak. Oh, di Instagram? Iya, Oke. pokoknya kami bakal terus posting-postingan buat edukasi masyarakat, terus juga bakal ada challenge-challenge di Instagram story kami, terus juga bisa Seperti apa nih challenge-nya? Boleh di-spill nggak? Dikit aja. Langsung aja kepoin sih Kak ke Iya, Instagram kayaknya harus kami. mantengin Instagram tiap hari nggak sih, Kak? Oke. challenge-challenge-nya. Oke, kayak itu bidang mana nih yang bertanggung jawab humas ya, Putri ya? Pengen nanti kamu bisa kepoin di situ aja ya, cari tahu. Terus selanjutnya juga kalau untuk lomba komik tadi kayaknya kita mesti tekankan lagi deh ke sahabat kreatif, kapan open registrasinya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, supaya jadi mereka tuh punya jeda waktu buat ngegambar gitu deh. Jadi kalau untuk open registrasi lomba komik itu tuh udah dibuka dari tanggal 6 Juni kemarin sih, Kak. Oke. Terus udah di sounding juga ya di banyak grup sosial media. Terus juga nanti bakal tutup 4 hari lagi, Kak, di tanggal 14. Jadi yang udah ada kepikiran mau bikin komik apa bisa diburu-buru digambar terus langsung dikumpul karena hadiahnya tuh menarik banget. Oke, itu dia. Ya sebenarnya bukan cuma karena hadiahnya sih ya. Tapi kamu juga ikut berpartisipasi. Nanti bakal diposting dong ya? Iya, bakal diposting, Kak. Bakal diposting. Terus juga kalau tadi sempat dibilang sama Tata ada pasca eventnya itu bakal ada penyerahan donasi nih. Berarti kalian udah buka donasi belum sekarang nih? Iya Kak, kami juga open donasi yang untuk di Panti Asuhan Anugerah itu Kak. Nah, jadi kita open donasinya dari 9 Juni sampai 26 Juni tahun 2022. Nah, boleh banget nih untuk teman-teman yang ingin memberikan sebagian rezekinya untuk teman-teman kita di Panti Asuhan Anugerah. Nah, untuk informasi dan konfirmasi penyaluran donasinya bisa langsung hubungi kita melalui Instagram kita Kak, @bbxba.sumsel. Oke, jadi kalau untuk rinciannya, aku pengen donasi tapi donasinya mungkin bukan berupa duit. Nah, boleh apa enggak gitu ya? Nanti boleh tanya-tanya aja langsung ya. DM melalui Instagram aja atau enggak nanti Instagram di bbxba.sumsel. Iya, benar banget, Kak. Nah, itu dia ya. Terus kita ke event ini lagi nih. Untuk eventnya sendiri itu ada online sama offline. Nah, untuk webinarnya ini gimana caranya biar kita bisa ikutan webinarnya? Oke, jadi buat narahubung webinar bisa langsung ke kepoin Instagram tadi kan. Udah ada narahubungnya Kak. Nah, tapi yang harus ditekanin itu bahwa tanggal 25 Juni itu bakal ada webinar talkshow sama demo empati juga Kak yang harus diikutin tuh. Jadi bukan webinarnya ya, terus tanggal 26-nya bakal ada kegiatan offline di Puskesmas sama Dokter Ardesi di Puskesmas Taman Bacaan yang tadi. Bakal ada penyuluhan tentang pemberian ASI yang benar sama pemeriksaan antropometri. Oke, kalau mau ikutan webinarnya berarti tinggal menghubungi aja melalui narahubungnya aja ya. Nanti bisa kamu kepoin
di Instagramnya Sahabat Kreatif. Terus kalau pengen ikutan talkshow sama demo empasinya yang diadakan secara offline di Puskesmas, itu boleh juga nggak sih kalau bukan warga di sana? Nah, gimana nih? Kalau bukan warga di sana, boleh nggak? Boleh nggak ya? Boleh banget nih Kak, karena kan Atau kami bukan untuk tujuannya ya mengedukasi untuk masyarakat umum khususnya di daerah Palembang. Boleh banget untuk teman-teman datang. Nah, ini juga nih penting banget nih. Berbayar nggak? Waduh, itu free semua Kak. Free semua Kak. Oke, nggak bayar loh Sahabat Kreatif, gratis, tis. Jadi bisa langsung datang aja ya. Kak, aku belum punya anak tapi pengen ikutan. Aku belum nikah, boleh nggak? Boleh banget. Boleh ya, karena edukasi ini bisa buat siapa aja ya, bisa buat siapa aja, tapi khususnya juga sih ditekankan untuk Mahmud ya. Di situ Sahabat Kreatif. Nah, jadi untuk informasi lebih lanjut juga nanti kamu bisa kepoin aja di Instagram bbx.ba.sumsel. Nah, harapan kalian sendiri sih dengan diadakannya kegiatan ini seperti apa nantinya? Dari siapa nih? Ayo, siapa ya yang mau menjawabnya? Mungkin dari Kiva dulu ya Kak. Oke. Sebenarnya tujuan diadakan acara ini tuh yang jelas bisa membantu pemerintah ya Kak dalam penurunan angka stunting terutama di Sumatera Selatan. Terus juga bisa meningkatkan awareness ke masyarakat tentang stunting. Terus juga kalau untuk kami sendiri yaitu mahasiswanya kan bisa lebih peka lagi terhadap stunting di sekitar kita, terus juga bisa membantu mengedukasi masyarakat luas gitu Kak. Kalau harapan dari Kiva sih mungkin itu Kak. Putri? Kalau dari Putri sih harapannya sama ya Kak, karena tujuan dari kegiatan kami ini sendiri mengedukasi masyarakat, terutama di daerah Palembang. Nah, jadi untuk para ibu-ibu muda dan kita sebagai perempuan yang nantinya calon ibu, ini Putri harap bisa mengerti informasi dari stunting ini sendiri, jadi bisa mencegah stunting yang di masa mendatang nanti gitu Kak. Oke, apalagi khususnya di Kota Palembang ya. Iya Kak, bener banget. Jangan sampai nanti mungkin kita masuk misalnya dalam peringkat 10 atau 5 besar gitu dengan tingkat stunting tertinggi di Indonesia, jangan sampai. Jangan sampai. Tata. Kalau dari Tata sendiri mungkin kurang lebih sama ya Kak, tapi kalau harapan Tata sendiri pengen banget kota kita Palembang, mungkin Indonesia juga sih, negara kita tuh bisa sangat dijauhkan dari stunting Kak, dari angka stunting yang tinggi gitu. Mungkin bisa jadi negara nomor 1 gitu, yang paling rendah tingkat stuntingnya. Bahkan bebas stunting ya. Bebas stunting, amin. Oke deh kalau gitu. Nah, kayaknya semuanya udah komplit ya Sahabat Kreatif ya. Ini banyak juga yang pada ngasih semangat nih di YouTube channel kita. Dan kalau informasi lebih lengkap dan lebih lanjut, silahkan sekali lagi kamu kepoin aja Instagramnya di bbxba.sumsel ya. Semua yang pengen kamu ketahui tentang kegiatan ini silahkan kamu tanya aja di situ. Aduh, gemoy banget deh sapinya. Aku dari tadi pantengin Instagramnya tuh lucu banget sapinya. Tapi ada nggak sih boneka maskotnya gitu dibikin gitu? Nah, jadi kepikiran mau bikin sih Kak. Iya kan, jadi kayak nanti dikasih buat adik bayinya, ini dede. Yang terus kalau dipencet dia keluar apa sih suaranya? Gitu ya? Suaranya tuh adalah Mang Cek Latin. Karena nama maskotnya tuh Mang Cek Latin. Wah, ini keren sih, ada maskotnya juga Sahabat Kreatif. Jadi emang nggak main-main sih, serius banget ya untuk bisa bagaimana mengedukasi seputar masalah stunting ini sendiri. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Ya, terima kasih banyak nih Kak. Yang udah hadir sore hari ini, teman-teman dari Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia Sumatera Selatan, khususnya dari Unsri dan juga dari UMP. Terus ini ada lagi yang pakai jas merah dari mana? Di mana? Nah, dari BEM-nya. Oke, aku kira ada tambahan lagi. Oke deh, sore hari ini Sahabat Kreatif, semoga apa yang udah disampaikan oleh narasumber aku ini bisa bermanfaat buat kamu juga ya, dan nambah pengetahuan kamu. Dan kalau pengen join seperti yang udah aku sounding tadi juga, kamu silakan aja kepoin Instagram di bbxba.sumsel ya. Setelah ini kegiatan kalian apa lagi nih? Tetap ya masih pre-event ya?
Iya, masih pre-event. Oke deh, lancar-lancar ya kegiatannya semuanya. Amin, makasih Kak. Oke deh, ini kayaknya dari tadi dilihatin deh. Ini seniornya apa temennya seangkatan nih? Kakak tingkat Oh, Kak. kakak tingkatnya. Iya, dari tadi dilihatin terus tuh sobat kreatif ya. Kalau kamu lihat behind the scene-nya, ya aku bisa arahin kameranya ke sana. Kelihatan semuanya mereka di sini. Oke deh, sukses ya buat acara kalian. Pastinya sahabat kreatif. Sekian untuk numpang nampang kita sore hari ini, dan yang pastinya kamu bisa pantengin numpang nampang setiap sore jam 4 sampai jam 5. Salvian pamit, terus ada Kiva, ada Putri, ada Tata juga pamit ya. Kapan-kapan main lagi ke Studio Pro 2. Ya, siap Kalau Kak. ada siap. event lainnya. Ini para calon dokter loh sahabat kreatif. Oke, dan sudahlah kalau gitu ya sore hari ini kita pamit sahabat kreatif, aku juga pamit. Jangan lupa untuk selanjutkan generasi muda sebagai headline, and bye-bye.